Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, program studi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM S1092019211029. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan teknologi pengolahan ikan dengan suhu tinggi atau blanching, pasteurisasi, dan sterilisasi. Nah, yang pertama blanching. Blanching ini merupakan suatu cara pemanasan pendahuluan atau perlakuan pemanasan tipe pasteurisasi yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius selama beberapa menit dengan menggunakan air panas atau uap. Proses blanching termasuk ke dalam proses termal dan umumnya membutuhkan suhu berkisar 75–95 derajat Celcius selama 10 menit. Tujuan utama blanching ialah menginaktifkan enzim, di antaranya enzim peroksidase dan katalase. Walaupun sebagian dari mikroba yang ada dalam bahan juga turut mati, kedua jenis enzim ini paling tahan terhadap panas. Selanjutnya metode blanching. Nah, yang pertama itu blanching dengan air panas atau hot water blanching. Metode blanching ini hampir sama dengan proses perebusan. Metode ini cukup efisien namun memiliki kekurangan, yaitu kehilangan komponen bahan pangan yang mudah larut dalam air serta bahan yang tidak tahan panas. Yang kedua, blanching dengan uap air panas atau steam blanching. Nah, blanching dengan metode ini paling sering diterapkan. Metode ini mengurangi kehilangan komponen yang tidak tahan panas. Nah, selanjutnya pasteurisasi. Pasteurisasi dilakukan dengan suhu pemanasan 65 derajat Celcius selama 30 menit. Pada suhu dan waktu proses ini, sebagian besar mikroba patogen dan mikroba penyebab kebusukan telah musnah, namun jenis mikroba lainnya tetap hidup. Nah, selanjutnya tujuan pasteurisasi. Di sini ada 3 tujuan pasteurisasi. Yang pertama, membunuh semua bakteri patogen yang umum dijumpai pada bahan pangan. Bakteri-bakteri patogen yang berbahaya ini ditinjau dari kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, memperpanjang daya tahan simpan dengan jalan mematikan bakteri dan menginaktifkan enzim. Kemudian yang ketiga, menonaktifkan enzim-enzim. Nah, selanjutnya ada metode pasteurisasi yang umum digunakan. Yang pertama itu HTST atau High Temperature Short Time Pasteurization. Ini dilakukan pada temperatur tinggi dan waktu singkat, yaitu pada temperatur 71,7 sampai 75,0 derajat Celcius selama 15–16 detik. Kemudian yang kedua LTLT atau Low Temperature Long Time. Ini merupakan proses pasteurisasi paling tua dan pertama kali digunakan. Pemanasannya dilakukan di dalam tangki besar pada suhu 61 sampai 63 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, dan yang ketiga ada UHT atau Ultra High Temperature Pasteurization. Ini merupakan proses pasteurisasi yang dilakukan pada temperatur sangat tinggi dan waktu sangat singkat, yaitu pada temperatur 131 sampai 150 derajat Celcius selama 0,5 sampai 1 detik. Nah, selanjutnya kita masuk pada sterilisasi. Nah, sterilisasi ini adalah proses termal untuk mematikan semua mikroba beserta spora-sporanya hingga menjadi steril. Pada proses ini, bahan yang disterilkan akan memiliki daya tahan hingga lebih dari 6 bulan pada suhu ruang. Nah, spora-spora mikroba bersifat tahan panas, maka umumnya diperlukan pemanasan selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Nah, selanjutnya metode sterilisasi. Metode sterilisasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode sterilisasi panas penguapan bertekanan tinggi yang menggunakan autoclave atau pemanasan kering dengan oven. Nah, ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, sterilisasi uap tekanan tinggi. Metode sterilisasi yang efektif untuk mensterilkan instrumen dan alat-alat lain yang digunakan pada berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, sterilisasi panas kering atau oven. Ini membutuhkan listrik terus-menerus, kurang efektif di daerah terpencil, digunakan pada benda-benda gelas atau logam karena akan melelehkan bahan lainnya.
Nah, kemudian yang kedua, sterilisasi dengan cara penguapan. Nah, penguapan ini adalah sterilan yang efektif karena dua alasan, yaitu yang pertama, uap pekat adalah sebuah kendaraan energi termal yang sangat efektif. Kemudian yang kedua, uap adalah sterilan yang efektif karena lapisan luar mikroorganisme bersifat protektif dan resistan dapat dilemahkan oleh uap sehingga terjadi koagulasi pada bagian mikroorganisme yang sensitif. Kemudian metode yang ketiga itu sterilisasi kimia. Ini digunakan apabila dengan sterilisasi panas kering atau sterilisasi tekanan tinggi akan merusak objek tersebut atau peralatan tidak tersedia. Nah, selanjutnya macam-macam sterilisasi. Macam-macam sterilisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu sterilisasi secara mekanik dan sterilisasi secara fisik. Nah, yang pertama sterilisasi secara mekanik atau filtrasi. Ini menggunakan suatu saringan yang berpori sangat kecil atau 0,22 mikron atau 0,45 mikron sehingga mikroba tertahan pada saringan tersebut. Proses ini ditujukan untuk sterilisasi bahan yang peka panas, misalnya larutan enzim dan antibiotik. Kemudian yang kedua, sterilisasi secara fisik. Ini dapat dilakukan dengan pemanasan dan penyinaran. Sterilisasi secara fisik ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, pemijaran atau dengan api langsung. Ini contohnya membakar alat pada api secara langsung. Contoh alatnya itu seperti jarum inokulum, pinset, dan batang el. Kemudian yang kedua, panas kering. Panas kering ini adalah sterilisasi dengan oven kira-kira 60-180 derajat Celcius. Nah, sterilisasi panas kering ini cocok untuk alat yang terbuat dari kaca, misalnya Erlenmeyer, tabung reaksi. Kemudian yang ketiga, uap air panas. Nah, konsep ini mirip dengan mengukus. Bahan yang mengandung air lebih tepat menggunakan metode ini supaya tidak terjadi dehidrasi. Kemudian yang keempat, uap air panas bertekanan. Nah, yang ini mengandung autoklav. Penyinaran dengan UV sinar ultraviolet juga dapat digunakan untuk proses sterilisasi. Misalnya, untuk membunuh mikroba yang menempel pada permukaan interior safety kabinet dengan disinari lampu UV. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.